Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Senang sekali pada kesempatan ini Bapak bisa kembali menyapa kalian, tentunya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi masalah ilmu pendidikan sosial atau IPS dalam tematik 6A. Kalian bisa membuka buku kalian masing-masing, tepatnya pada halaman 34, yaitu tentang mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara Asia Tenggara. Baik anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin kalian masih ingat ada beberapa anggota negara ASEAN. Masih ingat? Alhamdulillah. Iya, di antaranya ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, kemudian Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi ada 10 negara yang tergabung dalam negara ASEAN pada Asia Tenggara, di Asia Tenggara. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran saat ini kita akan mengulas tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Pertama di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam beragam. Nah, dari sumber daya alam ini yang sangat beragam, Indonesia termasuk negara agraris. Kalian mungkin tahu tentang negara agraris. Negara agraris itu disebut juga negara yang mayoritas penduduknya adalah bercocok tanam atau bertani. Indonesia sendiri untuk penghasilan sumber daya alam dari perkebunan aja, itu misalnya ada padi, kemudian sayuran, kopi, teh, karet, cengkeh, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga tentang kelautan. Indonesia juga memiliki laut yang sangat luas. Sumber daya alamnya kekayaan alam yang terdapat pada laut juga sangat banyak. Ya, seperti dimanfaatkan oleh masyarakat sebagian di Indonesia, itu ada penangkapan ikan, kemudian rumput laut, dan masih banyak yang lainnya. Dari segi pantainya sendiri juga pun dimanfaatkan untuk sebagai pariwisata. Ini untuk menambah income daripada negara, masukan untuk pendapatan negara. Ini sangat baik sekali. Kita bersyukur kita berada di tempat yang subur untuk tanah Indonesia. Untuk selanjutnya di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam juga merupakan bagian daripada negara Asia Tenggara. Sebagian besar benteng alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belait. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Jadi untuk Brunei Darussalam ini masih besar di Indonesia, cuman di Brunei yang paling menonjol, paling unggul, yaitu tentang jenis tambang seperti minyak,
gas alam, dan yang lainnya. Untuk pertanian masih besar di Indonesia. Kemudian Filipina ini juga termasuk bagian negara agraris karena negaranya yang subur juga, sehingga ada kesamaan pada negara Indonesia. Contohnya di bidang pertanian ada padi, ketela pohon, tebu, kemudian abaka dan tembakau. Kemudian hasil daripada perkebunan dan pertanian yang lain seperti karet, kelapa, dan yang lainnya itu juga merupakan sumber daya alam yang ada di negara Filipina yang dimanfaatkan untuk masyarakatnya yang memiliki kesamaan daripada negara kita Indonesia. Selanjutnya negara Kamboja. Kamboja juga merupakan penghasil memiliki danau yang sangat bagus, yaitu danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi. Jadi masih ada kesamaan juga di Indonesia untuk pertanian. Ini juga Kamboja termasuk sebagian menyebutnya negara sebagai negara agraris. Kemudian yaitu negara Laos. Negara Laos, dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung dan tembakau. Jadi Laos ini juga termasuk negara agraris, memanfaatkan dataran rendah karena di situ bisa untuk bercocok tanam bagi masyarakatnya. Berarti masih ada juga kesamaan daripada negara-negara di Asia termasuk Indonesia, yaitu tentang bercocok tanam atau pertanian. Yang selanjutnya itu Malaysia. Malaysia juga sama, ini termasuk negara yang paling dekat dengan Indonesia, itu Malaysia. Ya. Jadi Malaysia ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki penghasilan karet terbesar di dunia. Perkebunannya yaitu berupa karet terbesar di dunia. Luar biasa untuk Malaysia. Malaysia juga merupakan negara agraris karena memiliki dataran rendah yang sangat luas sehingga masyarakatnya pun memanfaatkan untuk bercocok tanam. Ada yang perkebunan kelapa sawit, karet, lalu di bidang pertanian seperti menanam padi, jagung, ya, tembakau dan lain sebagainya. Itu adalah negara Malaysia. Jadi sekali lagi, Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Untuk selanjutnya yaitu negara Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya tembakau. Terdapat di lembah sungai Sitang, ya. Teh banyak terdapat di Plato San. Ini sama, Myanmar juga termasuk sebagian atau disebut juga sebagai negara agraris. Ya, sebagai negara agraris. Karena apa? Karena masyarakatnya juga bercocok tanam. Kemudian Singapura. Nah, ini beda dengan negara Asia Tenggara yang lainnya. Singapura ini termasuk negara kecil tapi makmur penduduknya. Kenapa demikian? Karena memang penduduk di negara Singapura ini menanamkan sifat kedisiplinan yang tinggi, patuh terhadap pemerintahnya yang kuat. Nah, tetapi negara Singapura ini tidak termasuk bagian dari negara agraris. Kenapa demikian? Karena Singapura ini adalah termasuk negara kelautan, ya, negara kelautan. Sehingga masyarakat yang ada di situ untuk menanam atau bercocok tanam dengan cara hidroponik. Ya, dengan cara hidroponik. Jadi tidak langsung ditanam di tanah, tapi melalui peralatan khusus untuk menanam atau bercocok tanam. Nah, di bidang jasa dia utama di bidang jasa untuk meningkatkan perekonomian. Negara Singapura ini di bidang jasa
itu yang lebih utama. Selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand, kondisi geografis Thailand ini sangat subur, dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Sama ya, negara Thailand ini termasuk negara agraris. Negara agraris, dia bercocok tanam seperti layaknya orang Indonesia, yang menanam padi, lada, dan juga di hasil yang lain seperti tambang, seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Nah ini, dan yang terakhir anak-anak sekalian, untuk negara Vietnam. Negara Vietnam atau kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, kemudian penggilingan padi dan tekstil. Ini daripada negara Vietnam, penghasil rotan, kemudian perkebunan seperti kopi, ya, sama di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, jadi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini termasuk bagian daripada negara agraris, negara pertanian, kecuali ada dua, ya, ada dua, yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Ini tidak sama dengan negara ASEAN yang lainnya. Untuk bercocok tanamnya beda, ya, di bidang perekonomian. Nah, inilah keadaan geografis yang ada di negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN yang jumlahnya 10 negara ASEAN ini yang memiliki keunggulan masing-masing, yang memiliki sumber daya alam yang ada sebagian perbedaan, ada juga kesamaan. Bisa kalian baca buku kalian masing-masing, tempatnya di halaman 34 ya, 34 sampai halaman 37. Nah, di situ sangat jelas sekali tentang keadaan geografis dalam bidang perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mempelajari ini lagi dengan baik, bisa membaca buku kalian masing-masing. Nah, tentunya Bapak berharap semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti ada tugas khusus Bapak sampaikan melalui WA, akan Bapak sampaikan. Tentunya anak-anak terlebih dahulu harus mengikuti, menonton video ini dengan baik. Terima kasih, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya, dan Bapak doakan selalu semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa sholatnya, mengaji, dan yang terpenting juga adalah jangan lupa membantu orang tua di rumah. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.